Halo para pejuang UTBK, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Mungkin sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa soal-soal UTBK itu merupakan soal-soal yang sulit. Padahal tidak demikian adanya. Banyak loh soal-soal di UTBK itu merupakan soal-soal yang mudah dan dapat dikategorikan sebagai soal bonus bahkan. Mengapa demikian? Karena walaupun terlihat rumit soalnya, namun kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, seperti apa soal-soalnya? Yuk simak video ini hingga akhir dan pastikan kalian menyiapkan alat tulis. Dengan demikian, kalian bisa menangkap apa yang kami sampaikan dengan baik dan benar. Dan semoga kalian keterima ya di PTN favorit idaman kalian. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Kulkas dengan teknologi inverter dan double cooling adalah jenis kulkas yang paling hemat pemakaian listriknya. Makin hemat pemakaian listrik sebuah kulkas, makin banyak jenis kulkas tersebut dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, ingat teman-teman, di sini adalah yang diminta itu adalah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin ya, yang paling mungkin benar. Nah, apakah yang alfa? Borosnya pemakaian listrik pada kulkas berkontribusi pada banyaknya jenis kulkas yang dipilih oleh masyarakat. Nah, penyebab masyarakat memilih kulkas itu bukan pada borosnya gitu ya, tapi yang menjadi point of view-nya atau titik tekan dari masyarakat untuk memilih suatu kulkas adalah semakin hemat pemakaian listriknya. Nah, oleh karena itu nampaknya yang alfa kurang kurang tepat. Apakah yang bravo? Tingginya angka penjualan suatu jenis kulkas pasti disebabkan pemakaian listrik yang hemat. Nah, kalau kita lihat ini kedua kalimat di atas gitu ya. Nah, masyarakat itu memilih atau kebanyakan masyarakat atau semakin banyak masyarakat memilih suatu kulkas apabila kulkas itu memiliki atau hemat dalam pemakaian listrik. Oleh karena itu, yang bravo ini kemungkinan jawaban yang tepat. Tapi sabar dulu, kita lihat yang Charlie dan Delta dan E. Nah, kita lihat yang Charlie ya. Tingkat penjualan jenis kulkas lain lebih rendah karena pemakaian listriknya tidak hemat. Nah, di teks tersebut tidak dibahas jenis kulkas lainnya gitu ya. Nah, apakah lebih rendah atau lebih tinggi ataukah sama gitu ya? Kita nggak yakin akan hal itu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa masyarakat akan lebih banyak memilih suatu kulkas apabila kulkas tersebut memiliki pemakaian listrik yang rendah atau hemat gitu. Nah, oleh karena itu yang Charlie tidak bisa kita pilih sebagai jawaban. Apakah yang Delta? Jenis kulkas dengan teknologi inverter dan double cooling memiliki ketebalan kabel listrik yang besar di antara kulkas-kulkas lain. Ini tidak disinggung gitu ya. Apakah kulkas tersebut yang dengan teknologi inverter dan double cooling tersebut hemat disebabkan karena ketebalan kabelnya, kita nggak tahu juga gitu ya. Oleh karena itu tidak bisa kita simpulkan demikian. Oleh karena itu delta tidak bisa kita pilih sebagai jawaban. Yang E, keputusan untuk membeli suatu jenis kulkas bergantung pada seberapa tebal kabel listrik. Nah, tebal kabel listrik ini tidak dijelaskan atau tidak disebutkan dalam teks. Oleh karena itu yang E juga tidak bisa kita pilih. Dan oleh sebab itu, maka jawaban dari soal ini adalah tentu saja bravo, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Hobi berkebun dapat meningkatkan kualitas hidup karena ada perasaan puas dan bahagia. Selain itu, hobi berkebun juga dapat mencegah stres
dan menurunkan resiko penyakit jantung. Namun demikian, tanaman tertentu dapat menyebabkan iritasi kulit sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Nah, tadi itu ada berapa poin? Ada 3 poin ya. Yang pertama yang ini sampai bahagia. Kemudian yang kedua yaitu hobi berkebun juga dapat mencegah stres dan menurunkan resiko penyakit jantung. Ini yang kedua. Dan yang ketiga itu dari sini kata namun demikian sampai kualitas hidup yang di sini itu adalah poin yang ketiga. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, apakah yang alfa? Penyakit jantung terjadi karena seseorang tidak merasa bahagia. Nah, berarti kan ini kita akan merujuk pada poin yang kedua ya, yaitu selain itu hobi berkebun juga dapat mencegah stres dan menurunkan resiko penyakit jantung. Betul bahwa hobi berkebun itu merupakan dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Hanya saja tidak berarti bahwa kalau kita kena penyakit jantung itu terjadi karena kita tidak merasa bahagia gitu. Jadi yang alfa ini tidak bisa kita pilih sebagai jawaban. Yang bravo, seseorang yang hobi berkebun sering mengalami iritasi kulit. Ini kita akan merujuk pada yang poin yang ketiga ya. Ini yang menyebabkan iritasi kulit itu adalah tanaman tertentu. Tidak berarti bahwa kalau kita hobi berkebun itu kita akan sering mengalami iritasi kulit. Kalau kita tidak memiliki tanaman tertentu tersebut, ya kita nggak akan kena iritasi kulit gitu ya berdasarkan teks itu. Berdasarkan 3 poin di atas. Jadi yang bravo ini bukan jawabannya. Yang Charlie sekarang. Ada masalah kesehatan muncul karena memiliki tanaman tertentu. Oke, kita rujuk pada poin yang ketiga berarti ya. Namun demikian, tanaman tertentu dapat menyebabkan iritasi kulit sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Jadi ini betul karena ada masalah kesehatannya muncul. Apa masalah kesehatannya muncul? Yaitu iritasi kulit karena kita memiliki tanaman tertentu gitu. Jadi jawabannya adalah si Charlie tentu saja. Tetapi buat teman-teman yang ingin ngecek jawaban atau opsi yang delta dan E silahkan saja. Nanti kalau misalkan ketemu jawabannya selain C, tulis di kolom komentar dan kita diskusikan di sana ya teman-teman ya. Oke? Nah, soal-soal seperti ini teman-teman harus teliti. Ini soal yang gampang, soal bonus ini, soal bonus dan harusnya teman-teman bisa ngejawab ini gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak teliti dan sedikit lengah aja, maka bisa jadi nanti akan teman-teman memilih jawaban yang tidak tepat. Begitu teman-teman ya. Sekarang kita masuk pada soal berikutnya. Air minum dalam kemasan botol plastik mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh dan memiliki manfaat praktis. Akan tetapi, mengkonsumsi air minum dalam kemasan botol plastik secara masif dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Sampah botol plastik dari air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? 2 soal sebelumnya kita udah bahas tentang soal yang paling mungkin benar dan yang kedua tadi yaitu pasti benar dan yang soal yang sedang kita hadapi ini adalah yang pasti salah. Nah, caranya teman-teman tetap caranya adalah kita harus merujuk pada poin-poin yang diberikan pada soal. Ada berapa poin tadi? Ya, ada 3 poin ya, betul ya. Yang pertama yang ini sampai titik, yang kedua akan tetapi sampai titik, dan yang ketiga sampah botol plastik dari air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Itu poin yang ketiga. Nah, sekarang kita cek opsi yang ada ya. Apakah opsinya itu sesuai ataukah tidak dia dengan poin-poin yang diberikan. Alfa, air minum dalam kemasan botol plastik memiliki nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Betul nggak? Betul, karena sesuai dengan pernyataan atau poin yang satu ya.
Di sini letaknya, dibutuhkan tubuh. Oke, benar berarti. Yang Bravo, botol plastik air kemasan tidak baik bagi keseimbangan lingkungan. Ini benar apa benar? Ya, benar ya. Di mana kita lihat? Di sini. Mengkonsumsi air minum dalam kemasan botol plastik secara masif dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Yang C, air minum kemasan botol plastik praktis dan mudah untuk dibawa. Oke, ini betul ya. Manfaat praktis tadi gitu ya. Di poin yang pertama. Yang Delta, botol plastik tidak mudah terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Ini juga betul. Ya kan? Ada di poin yang ketiga. Dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Ya, ini dia ya. Nah, berarti satu-satunya yang salah yang tidak kita centang, yang E pastinya ya, yaitu mengonsumsi air minum kemasan botol plastik tidak mempengaruhi pencemaran lingkungan. Ini itu adalah tidak sesuai dia dengan ketiga poin di atas. Mengapa? Karena mengonsumsi air minum kemasan botol plastik justru dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan. Apalagi kalau dia kita konsumsi secara masif. Nah, oleh karena itu jawaban yang pasti salah. Nah, yang pasti salah itu adalah yang E. Gitu, teman-teman. Gampang kan? Nah, itu dia teman-teman 3 jenis soal yang kita udah bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi tentang soal yang paling mungkin benar, dan yang kedua tentang soal yang pasti benar, dan yang terakhir tadi adalah tentang soal yang pasti salah. Nah, teman-teman harus hati-hati terhadap ketiga jenis soal ini. Karena bisa saja menjebak teman-teman. Meskipun soal ini sangat mudah dan bisa kita kategorikan sebagai soal bonus sekalipun gitu ya. Nah, tetap semangat teman-teman, perbanyak latihan adalah kuncinya sehingga nanti tanpa berpikir panjang teman-teman bisa langsung menjawab soal ini dengan benar dan cepat, tepat dan akurat begitu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Like video ini jika teman-teman menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa barangkali video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa untuk di-share sehingga semakin banyak teman kita belajar dan berdiskusi pada channel kita ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.